Ini sudah ada penambahan fitur baru Mas di bagian user. Nanti ada yang level manager seperti ini di level manager. Nah, level manager ini nanti dia bisa mempunyai area kerja Mas. Di sini ada area kerjanya. Ini area kerjanya. Jadi si manager ini hanya bisa membuka area kerja yang sudah ditentukan. Jadi untuk menentukan area kerjanya ini tinggal kita edit. Nah, di bagian bawah di sini ada area kerja, kita bisa klik. Nah, ini bisa dipilih kios mana yang menjadi area dari manajer tersebut. Nah, contohnya adalah di SPBU ini dan di kios ini. Jadi dia hanya dua itu saja yang nanti bisa dia bisa melihat penjualan dan bisa melihat ya penjualan di kios tersebut. Nah, untuk yang bisa men-setting dia sebagai manajer atau user itu adalah super admin. Jadi sekarang ada 3 level. Level yang pertama adalah level super admin, kemudian manajer yang mengelola beberapa kios, dan juga mitra atau user. Itu di menu admin ini, jadi di menu user ini. Terus untuk yang bagian ini tadi bahan baku, kemudian ada penerimaan dan stok gudang, ini semua di gudang pusat. Jadi kalau memang sistem gudang ini nggak dipakai, jadi kalau misalnya ada pembelian langsung ke kios masing-masing, maka untuk yang fitur ini nggak perlu dipakai, nggak apa-apa gitu ya, nggak perlu dipakai, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya akan coba untuk yang login sebagai manajer. Oke, manajer. Oke, ini kita coba dulu ya Mas, untuk yang di kios ini ada 3 kios. Dan tadi saya sudah setting di satu manajer yang namanya Miftah tadi, dia hanya di lokasi ini, di lokasi SPBU ini dan juga di sini. Jadi nanti untuk yang data 2 kios ini yang bisa dilihat oleh si manajer tadi. Nah, sekarang saya akan login sebagai manajer. Oke, saya akan masuk sebagai manajer. Oke, jika saya login sebagai manajer, jadi ini bisa melihat laporan pendapatan dan juga laporan penjualan, dan hanya beberapa kios yang masuk ke area kerjanya dia. Contohnya adalah laporan pendapatan. Nah, dia hanya 2 kios ini yang bisa dipantau. Bisa lihat detailnya juga seperti ini. Nah, kemudian untuk yang bagian laporan penjualan, ini juga bisa di filter, tapi tetap di filternya hanya di kios yang menjadi areanya saja. Jadi nggak semua kios akan muncul di sini, tapi yang muncul di sini adalah kios yang masuk ke dalam areanya dia. Seperti itu. Ini kalau saya login sebagai manager. Nah, untuk yang bagian login sebagai user, oke, saya akan login sebagai user dulu sebentar. Oke, jika saya login sebagai user atau mitra, ini ada beberapa menu. Yang pertama adalah menu penjualan, sudah pernah saya buatkan. Nah, yang ini adalah, yang kedua ini adalah menu stok kios. Kemarin kan diminta kalau untuk menambahkan stok kios itu dilakukan sendiri oleh si kios tersebut. Maka menunya ada di sini. Caranya sama. Jadi kalau kita klik isi kios di sini, nah yang ditampilkan adalah isi kios, stok kios yang ada di kios itu sendiri. Jadi bukan kios orang lain. Jadi kios itu. Caranya tinggal kita klik yang angka tadi, kemudian kita edit, misalnya jadi 80. Nah, untuk input kios ini tidak perlu dilakukan setiap hari. Jadi setiap misalnya hari ini ada penjualan, terus kemudian besok nggak ada stok, pengisian stok ini akan otomatis mengikuti stok terakhir yang ada di hari kemarin. Itu Mas. Tambahan Mas, untuk menu di bagian manajer, di sini ada input modal harian kios. Jadi kalau kita klik, nah di sini yang muncul akan hanya kios yang ada di area kerjanya. Jadi dia nggak bisa melihat atau memang input modal dari kios lain. Jadi hanya kios yang menjadi areanya. Misalnya ada 2 atau 3 kios, ya hanya 2 atau 3 kios. Begitu juga waktu kita menambahkan modal dengan klik plus tadi, yang muncul di bagian kios, ini adalah hanya kios yang ada di area kerjanya dia. Misalnya di sini kita inputkan sebagai modal, keterangan misalnya adalah modal, kemudian kita kasih modal 100.000. Nah, otomatis yang di sini muncul hanya data yang ada di areanya dia. Seperti itu.